damai di hati. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberi waktu dan kesempatan pada saat ini, Maret tanggal 29 tahun 2022, di dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Sebelum kita melakukan tugas pekerjaan kita akan mendengarkan bunyi firman Tuhan yang kita buka bersama dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-18. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga, Allah yang senantiasa kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan, kami akan membuka dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelumnya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan bekerja di dalam pembacaan sebentar, agar firman Tuhan yang kami baca bersama-sama boleh kami mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari sabda kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan dari takhta-Mu yang kudus. Kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami persembahkan doa ini kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pembacaan firman Tuhan pada saat ini dalam kitab kudus perjanjian baru, Markus pasal 6 ayatnya yang ke-18, yang berkata-kata sebagai berikut. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Sampai sedemikian jauh pasal pembacaan kita, yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada renungan pada saat ini. Renungan kita saya ambil dari kitab bacaan tadi dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Dan yang menjadi tema pembacaan kita atau renungan kita di hari ini, yaitu berani memperkatakan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Markus pasal yang ke-6 ayat ke-18 di sini adalah merupakan suatu larangan atau teguran Yohanes Pembaptis kepada Raja Herodes, sehingga Yohanes Pembaptis sangat tegas dan berani menegur Raja Herodes. Menurut hukum Taurat Yahudi kitab Imamat pasal yang ke-18 tentang perikop kudusnya perkawinan, di sini disebutkan bahwa tidak boleh mengawini istri dari saudara kandung sendiri atau mengawini kakak, adik, ipar. Seperti dalam kitab Imamat pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-16. Imamat pasal yang ke-18 kita buka bersama. Ayatnya yang ke-16 yang berkata sebagai berikut.
Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya orang segan menegur kesalahan seorang pejabat atau orang yang berkedudukan tinggi. Selalu saja ada kalimat rasa begitu atau tidak enak. Tetapi tidak demikian dengan Yohanes Pembaptis. Dia berani menegur walaupun konsekuensi buruk harus diterimanya. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Teguran ini memang benar, saudara-saudara sekalian. Bagaikan menyayat hati Herodes, sehingga ia berinisiatif menangkap Yohanes. Yohanes menyebut bahwa tindakan Herodes dan Herodias adalah suatu yang haram. Seperti bunyi kitab Amsal 27 ayatnya yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita menjadi seorang Kristen harus berani memperkatakan kebenaran tanpa melihat siapapun dia, karena kebenaran harus disampaikan. Tetapi jangan kita melakukan dosa memang nampaknya menyenangkan, namun akan membawa akibat yang mengerikan. Seperti dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat ke-23a yang berkata-kata sebagai berikut: upah dosa adalah maut. Dosa selalu merugikan kehidupan manusia, tetapi terkadang kemasan yang menarik membuat umat Tuhan menjadi kurang waspada. Maka selalu wawas diri terhadap ikatan dosa dan jangan pernah menghambakan diri padanya. Sekali saja kita berkompromi dengan dosa, maka itu akan memancing dosa-dosa yang lain. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sebagai keluarga Kristen, marilah kita saling mengingatkan untuk tidak berkompromi dengan dosa. Berbuatlah yang baik serta berkatakanlah kebenaran, dan hiduplah dalam pertobatan. Di minggu sengsara yang kelima sudah tidak lama lagi kita ingatkan, marilah kita sama-sama menghayati dan memaknai sengsara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam ibadah ya Tuhan, di saat ini, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami tetap mengucap syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Sehingga di saat ini Bapa, kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh seorang hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman yang kami dengar bersama-sama akan memotivasi perjalanan kehidupan kami,
Terlebih firman-Mu akan tetap menerangi jalan hidup kami. Bapa di dalam kerjaan surga, di saat ini kami masih dalam minggu sengsara, memperingati penderitaan dan sengsara-Mu ya Yesus Tuhan kami. Kami sebagai umat-Mu kembali menaikkan syukur terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami. Di minggu yang di muka ini ya Tuhan, memasuki peringatan minggu sengsara yang kelima ini ya Tuhan, sadarlah kami bahwa pengorbanan-Mu bagi kami sungguh luar biasa. Kami sadar bahwa apa yang kami lakukan sepanjang hidup kami belum setara dengan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami mohon hikmat dan tuntunan Tuhan agar kedepannya kami dapat menjalankan kehidupan sesuai kehendak dan tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus-Mu menyertai kami dan menyadarkan kami agar kami selalu menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh cinta kasih, saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 9 yang ada di jemaat Shalom Tatempangan dalam berbagai pergumulan hidup yang dihadapi. Ada saudara-saudara kami seiman yang sedang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Ada yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan kiranya jamah dan menganugerahkan kesehatan bagi mereka, agar mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kehidupan dengan benar. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga kami akan bergumul dengan pekerjaan hidup. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar agar talenta yang mereka miliki dapat mendatangkan berkat untuk kehidupan. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara kami yang seiman, yang sedang dalam duka nestapa di bulan yang berjalan ini ya Tuhan, ada beberapa keluarga Sinadia Katiandaro dan juga keluarga Mondong Kahiuba. Saat ini mereka telah dirundung duka. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan memberikan penghiburan dan kekuatan agar kesedihan tidak akan mematahkan semangat hidup mereka. Saudara-saudara yang sedang bersukacita dan mengalami kesuksesan, kiranya Tuhan tetap lindungi agar kuasa kegelapan tidak menyesatkan mereka. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, juga anak-anak kami yang sedang berjuang dalam studi dan kehidupan, biarlah anak-anak kami mengalami kemajuan dalam hidup dan iman, dan semua cita-cita mereka akan boleh tercapai dengan baik karena tuntunan dan pernyataan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, di saat ini kami akan menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat atas sampai ke pelosok pedesaan. Biarlah hikmat kebijaksanaan Engkau Tuhan selalu berikan kepada mereka, agar mereka memerintah bala rakyatnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan keamanan tetap terjamin oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitu juga ya Tuhan, para pemimpin jemaat-Mu yang ada di jemaat kami di Shalom Tatempangan ini, mulai dari ketua, pendeta jemaat, dan juga pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 9. Tuhan kiranya tetap menyertai
agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Juga para janda dan duda serta anak yatim piatu, biarlah kesenggaraan dan pengorbanan Tuhan memberikan makna bagi kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, begitu banyak kerinduan dan keperluan kami dalam kehidupan. Karena itu kami mohon tuntunan Tuhan, agar kami boleh meraih sukses dalam hidup. Berilah kami kekuatan, agar kami sanggup menghadapi segala tantangan yang membentang di hadapan kehidupan kami. Kami percaya kasih Tuhan senantiasa setia bagi kami. Karena itu ya Tuhan, lindungilah kami senantiasa. Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini ibadah kami sudah selesai. Biarlah Engkau Tuhan akan selalu menolong menuntun kami, menyertai kami, agar kami boleh melakukan aktivitas kami masing-masing berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kasih karunia daripada Tuhan kami Yesus Kristus tetap menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.